Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal untuk persiapan PASDJ, penilaian akhir semester dalam jaringan tahun 2020. Yang pertama adalah soalnya akar dari 3,2. Apabila kalian menemukan soal seperti ini, kita dalam pemikiran kita coba hilangkan dulu yang komanya ini. Karena kalau berkonsentrasi pada 3,2, kalian tidak akan bisa menemukan jawaban dari akar 3,2 ini. Jadi, karena ini ada satu angka di belakang koma, kita kalikan dengan 10. 3,2 kali 10 berarti 32. 32 ini kita mencari faktornya, yang ada bilangan pangkat 2-nya itu 16 kali 2 ya. 16 kali 2 itu 32 kan. Jadi kita kalikan 16 kali 2, berarti dibagi 10 lagi, karena tadi dikalikan 10, 32, dibagi 10. Kalau akar dari 1,6 tidak bisa keluar, jadi yang dibagi 10 itu yang 2-nya. 10 bagi 2 jadi 0,2. Jadi 3,2 ini diuraikan, jadi difaktorkan, jadi 16 kali 0,2. Sekarang akar dari 16 itu kan 16 ini 4 kali 4, 4 kuadrat bisa keluar jadi 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4 akar 0,2 itu jawaban soal nomor 1. Kemudian nomor 2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 2/5 adalah min 3 ini sebagai penyelesaian yang ke-1 akar yang pertama, X1-nya min 3 dan X2-nya itu adalah 2/5. Kita buat ini ruas kanan dihilangkan, min 3-nya dengan ditambah 3, maka ruas kiri kita tambah 3, jadi ruas kanan ada 0 jadinya. Jadi X tambah 3 sama dengan 0, kemudian ini karena pecahan kalikan dulu dengan 5, supaya hilang per-nya ini, berarti ruas kiri jadi 5X sama dengan 2. Kemudian kita hilangkan 2-nya di sebelah kanan, di ruas kanan ini dikurangi 2. 2 kurangi 2 habis 0, 5X-nya juga dikurangi 2, berarti 5X kurang 2. Jadi X tambah 3 dikalikan dengan 5X min 2. Ini adalah perkalian suku 2, berarti ini perkaliannya harus 4 kali mengalikan. Jadi X kali 5X itu 5X kuadrat, X kali min 2, min 2X, 3 kali 5X, 15X, 3 kali min 2 itu min 6. Nah ini X dengan X bisa kita satukan, jadi 5X kuadratnya tetap, min 2X dengan 15X berarti plus 13X, min 6-nya tetap. Inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 2/5. Soal nomor 3, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, 20 min 7X sama dengan 3X tambah 5X kuadrat dapat dinyatakan dalam bentuk, kita hilangkan dulu yang min 7X-nya di ruas kiri, berarti ini tambah 7X. Jadi ruas kiri ditambah 7X, maka ruas kanan juga ditambah 7X, jadi 10X. Ini 20-nya tetap di kiri, 5X kuadratnya juga tetap. Kita tukar tempat aja, sama saja ini. 5X kuadrat tambah 10X-nya ada di ruas kiri, 20-nya di ruas kanan. Syarat untuk melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien X kuadratnya itu harus 1, sedangkan di sini 5. Kita bagi 5 secara keseluruhannya. 5X kuadrat dibagi 5 itu jadi X kuadrat, 10X bagi 5, 2, X 20 bagi 5 itu 4. Nah ini ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan setengah dari koefisien X. Koefisien X itu 2, setengahnya dari 2 itu 1. Kemudian dikuadratkan, itu adalah untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Itu setengah dari koefisien X, kemudian dikuadratkan. Karena ini koefisien X-nya 2, setengah dari 2 itu 1, 1 kuadrat. Berarti ruas kiri ditambah 1 kuadrat, ruas kanan juga ditambah 1 kuadrat. Nah ini udah langsung, ruas kiri ini udah jadi kuadrat sempurna. Jadi X tambah 1, satunya dari setengah dari koefisien X tadi itu. Kemudian dikuadratkan, ini udah jadi kuadrat sempurna, sama dengan ini 4 tadi. Tambah 1 kuadrat itu 1, jadi 5. Inilah bentuk kuadrat sempurna. Kemudian soal nomor 4, nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 4 dikurangi x kalikan 3x plus 6 adalah, ini ada beberapa cara yang namanya matematika untuk menyelesaikan satu soal itu, tidak satu cara. Ini cara cepatnya, saya ini cari x1, x2-nya nilai. Jadi yang 4 min x ini sama dengan 0 dan 3x tambah 6-nya ini sama dengan 0. Jadi X1-nya di sini harus 4 dikurangi 4, 0. Ini kemudian di sini min 2. 3 kali min 2 itu min 6, tambah 6 itu 0. Jadi ini X2-nya adalah min 2. Nah, cari titik tengah antara min 2 dengan 4. Ini ada min 2,
ini 4. Jadi ini min 2. Jadi jaraknya ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik tengahnya itu tengahnya di sini. Jadi 1 ini ke kiri 3, ke kanan 3. Ke kiri 3, 1, 2, 3, ke kanan juga 1, 2, 3. Jadi titiknya ini itu titik tengah antara min 2 dan 4 itu 1. Nah, 1 ini adalah nilai dari sumbu simetri. Sumbu simetri ini titik sumbu tengahnya itu yang membagi dua itu. Membagi dua sumbu, membagi dua grafik sama besar kiri kanan. Itu sumbu simetri yang udah kita pelajari itu. Kita masukkan ke fungsinya itu. Fx 4 dikurangi x kalikan 3x tambah 6, masukkan ke sini. X-nya diganti oleh 1, jadi F1, 4 kurangi 1 ini. 4 kurangi X, kemudian 3X, 3 kali 1 ditambah 6. 4 kurangi 1 itu 3, 3 kali 1 3 tambah 6, 9. Jadi F1-nya ini adalah Y, 3 kali 9 itu adalah 27. Ini adalah nilai maksimum dari fungsi itu. Atau cara lainnya pakai rumus nilai optimum. Rumusnya itu adalah Y sama dengan min D per 4A. D ini adalah diskriminan. Hanya untuk mempergunakan rumus ini, kalian harus mengubah dulu fungsinya menjadi bentuk umum. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fungsinya berupa perkalian suku 2. Jadi dengan 4 kali mengalikan. Jadi 4 kali 3x, 12x. 4 kali 6 itu 24, min x kali 3x itu min 3x kuadrat, kemudian min x kali 6 itu min 6x. Nah, ini yang x 12x dengan min 6x ini satukan. Jadi 24-nya tetap, 12x dikurangi 6x itu 6x, kemudian min 3x kuadrat. Nah, ini berarti udah ketahuan nilai A, B, C-nya. A-nya itu koefisien dari x kuadrat, yaitu A-nya min 3, B-nya 6, C-nya itu 24. Nah, kita masukkan ke rumus nilai optimum yang Y sama dengan min D per 4A. D-nya itu diskriminannya itu adalah B kuadrat min 4AC. B itu adalah 6 kuadrat dikurangi 4 kalikan AA-nya min 3 kali C-nya 24 per 4 AA-nya min 3. 6 kuadrat berarti 36, min 4 kali min 3 kali 24 itu 288, 4 kali min 3 min 12. Min ini jadi plus, 36 tambah 288 itu 324, dibagi 12 itu didapatkan 27. Berarti sama dengan ini, 27. Terserah kalian mau pakai yang mana ya, sama saja hasilnya. Soal nomor 5. Diketahui segitiga XYZ dengan koordinat titik sudut di X-nya min 9, min 9, Y-nya 6, min 9, dan Z-nya 6,9. Koordinat bayangan hasil transformasinya jika segitiga tersebut didilatasi dengan menggunakan faktor skala min 1/3 dengan pusat titik asal. Maka luas bayangan segitiga XYZ adalah berapa satuan luas. Nah, kita kalikan titik X-nya itu yang min 9, min 9 ini dengan min 1/3. Jadi didapatkan 3,3 bayangan dari X-nya itu X absen. Kemudian Y-nya itu 6, min 9 kalikan lagi min 1/3. Berarti dapatkan Y absennya itu adalah min 2,3. Kemudian Z-nya 6,9 dikalikan dengan faktor skalanya min 1/3 lagi, didapatkan Z absennya min 2, min 3. Sekarang jarak antara X absen Y absen itu 5 satuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jarak Y absen Z absen 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Kemudian bayangan segitiga XYZ itu di X absen Y absen Z absen itu ada segitiga ini. Berarti luas segitiga itu adalah tengah alas kali tinggi. Berarti alasnya 5, tingginya 6. 5 kali 6, 30, bagi 2 itu 15. Jadi luas bayangan segitiga XYZ adalah 15 satuan luas. Soal nomor 6. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 15 sama dengan 17 dikurangi 3x adalah. Jawabnya kita tulis lagi soalnya, kemudian yang di ruas kanan ini 17 min 3x ini kita hilangkan dengan dikurangi 17 dan ditambah 3x. Karena ruas kanan akan ditambah 17 ditambah 3x, maka ruas kiri juga 4x kuadrat tetap, yang 5x itu ditambah 3x, karena ruas kanan ditambah 3x, maka ruas kiri juga tambah 3x jadi 8x. Kemudian ruas kanan dikurangi 17x, maka ruas kiri juga dikurangi 17x. Di sini ada dikurang 15. Jadi kurangnya jadi 32. Jadi kurang 15 dengan kurang 17. Jadi kurang 32. Bentuk umum persamaan kuadrat. Cara memfaktorkannya pertama kali itu adalah buat dua buah kurung.
Kemudian langkah kedua itu faktorkan dari suku X kuadrat ini. Suku pertama X kuadratnya ini ada 2 faktor, bisa 4X kali X, bisa juga 2X kali 2X. Kita ambil yang 2X kali 2X, masing-masing masukkan dalam kurungnya itu. Kemudian langkah ketiganya itu adalah faktorkan suku yang ketiga, yang ini 32. 32 ini faktor dari 32 banyak ya. Bisa 32 kali 1, bisa 2 kali 16, bisa 4 kali 8. Kita ambil yang 4 kali 8. Ujung dengan ujung itu perkalian luar, yang 2X kali 8 ini kalikan, berarti dapat 16X. Kemudian perkalian dalamnya 4 kali 2X 8X. Nah, perkalian luar ditambah perkalian dalam, ini harus suku kedua ini, B8X ini. Karena ini 8-nya itu plus, berarti yang 16 ini harus plus. Yang 8X-nya ini harus min. 16X kurangi 8X. Jadi yang 16 ini harus plus, berarti di sini harus plus. Karena yang 2X sudah positif, maka yang 8 ini harus positif. Yang ini harus min, jadi ini min 8X. Kemudian yang ini sama, masing-masing harus sama dengan 0. Jadi yang 2X min 4 sama dengan 0, kemudian yang 2X tambah 8-nya juga harus 0. 2X sama dengan 4, tinggal 2X, yang ruas kanan dikurangi 8. Ini dibagi 2, yang ini bagi 2 juga. Jadi X1-nya 2 dan X2-nya adalah min 4. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Kemudian soal nomor 7 adalah koordinat titik balik atau titik optimum pada grafik Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 36 adalah caranya kita tentukan dulu nilai AB dan C-nya. A-nya ini 3, koefisien dari X kuadrat, B-nya itu koefisien dari X min 12, kemudian C-nya itu adalah min 36 ini. Kemudian kita masukkan ke rumus sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang nilai X, yaitu min B per 2A. Kita masukkan angka-angkanya, B-nya itu min 12, min di sini ada min lagi, jadi min-nya ada 2 ini, per 2A, A-nya itu 3. Berarti di sini min jadi plus, jadi 12 per 6. Jadi nilai X-nya itu adalah 2. Kemudian nilai optimum, ini B, min B kuadrat, min 4AC per 4A. Kita masukkan angka-angkanya, B-nya min 12 kuadrat, dikurangi 4, A-nya 3, C-nya min 36. Min 12 kali min 12 itu 144. Ini min 4 kali 3 dikalikan min 36 itu adalah 432 per 12, 4 kali 3. Ini min kali min jadi plus ya. 144 ditambah 432 itu 576 dibagi 12. Ini didapatkan min 48. Jadi titik balik koordinatnya itu adalah 2, min 48. Kita lanjutkan soal nomor 8, himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Ini ada beberapa cara ya, jadi yang namanya matematika itu tidak satu cara. Salah satunya adalah pertama bisa difaktor sekutukan dulu dengan EPB, ini sederhanakan dibagi 5. Jadi ini bagi 5, 5 dalam kurung, berarti 125 bagi 5 itu 25, 5 kali 25 kan 125, kemudian ini juga diambil 5-nya dikeluarkan, ini dengan faktor sekutuan sifat distributif ya. Kemudian ini 25 min B kuadrat ini adalah selisih 2 kuadrat. Masih ingat rumus selisih 2 kuadrat? Yaitu ini 25 itu dari A kuadrat. A kuadrat itu 5, berarti 5 kali 5, kemudian B kali B, ini B sama ya, 5B dalam kurung 5B juga, hanya yang satu min, yang satu plus di sini. Nah ini masing-masing sama dengan 0, 5 min B sama dengan 0, 5 tambah B juga 0. Berarti di sini B1-nya itu di sini 5, 5 kurang 5 0, ini B di sini 5 dikurang B. Jadi B di sini adalah min 5. Jadi penyelesaiannya itu 5 dan min 5. Atau bisa juga yang 125-nya ini dihilangkan dulu, di ruas kiri dikurangi 125, maka ruas kanan juga dikurangi 125. Jadi di sini min 5B kuadrat itu sama dengan min 125. Ruas kiri, ruas kanan ini bagi min 5. Jadi ini B kuadrat, bagi min 5, bagi min 5 jadi 1, ini dibagi min 5 jadi 25. Kuadratnya hilang, ditarik akar, ruas kiri, maka ruas kanan juga ditarik akar. Ruas kiri tinggal B, ruas kanan jadi plus minus dari 5. Jadi 5 dan min 5 ini sama dengan ini. Jadi terserah mau pakai cara yang mana nih. Soal nomor 9, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 24.
maka nilai F-2 adalah jawabnya. Karena Fx di sini menjadi F-2, berarti X-nya diganti oleh min 2. Jadi X di sini diganti oleh min 2. Jadi 2 kali min 2 kuadrat, ini min 8 kali min 2. Min 2 kuadrat berarti 4 kali 2, ini berarti jadi 8. Ini min 8 kali min 2 jadi plus 16 kurangi 24 ini. 8 tambah 16 itu 24 ya. 24 dikurangi 24 ya 0. Jadi F min 2-nya itu adalah 0. Ini soal nomor 9. Nomor 10-nya adalah di antara titik-titik berikut yang terletak pada grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 12 adalah titik. Jadi ini untuk nomor 10 harus dimasukkan satu-satu ya. Jadi pilihan yang A itu min 2, min 24. Kita cek masukkan min 2-nya ini adalah x, min 24-nya itu y, y-nya itu adalah fx ini. Jadi fx-nya itu ganti oleh min 24, x-nya ganti oleh min 2 karena ini koordinat kan ya, x, y ini. Fx itu y min 24, x-nya ganti oleh min 2, jadi min 2 kuadrat plus 4, 4 ini kali min 2. Jadi ini min 24-nya itu ini jadi 4, min 2 kali min 2, ini 4 kali min 2 itu min 8, min 12. 4 dikurangi 8 itu min 4 dengan min 12, berarti ini min 16, jadi tidak sama, ruas kiri ruas kanan tidak sama, berarti salah ini, jadi tidak terletak pada grafik ini kalau tidak sama. Kemudian 2,2 ini berarti x-nya 2, y-nya 2. Kita masukkan. Jadi fx-nya 2, x-nya juga 2 ya. Jadi ini 2 kuadrat, kemudian 4 kali 2. Jadi 2 sama dengan ini 4 tambah 8 dikurangi 12. 4 tambah 8, 12 kurangi 12 ini 0. Berarti 2 tidak sama dengan 0. Kemudian nomor 3, min 3, min 15. Jadi fx-nya itu min 12, x-nya min 3. Min 3 kuadrat itu 9, 4 kali min 3, min 12. 9 dikurangi 12 itu min 3 dengan min 12, min 15 ya, berarti sama ini. Jadi jawabannya yang ini. Kita cek yang nang D, yaitu 3, min 9. Jadi fx-nya itu min 9, x-nya 3. 3 kuadrat ini 9, 4 kali 3, 12 dikurangi 12. Ini berarti min 9 sama dengan 9 ya, tidak sama. Berarti yang benar ini, yang min 3, min 15. Soal nomor 11 sekarang, perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di samping. Panjang sisi EI, FG, dan LM adalah, karena sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Pertama ini IH berbanding NM. Perbandingannya itu berarti 64 banding 40 ini yang sebanding. Itu senilai perbandingannya itu IH berbanding NM dengan EI berbanding JN ini. EI berbanding JN. JN-nya itu udah diketahui 45, berarti di sini pakai kali silang ya. 40 kali EI berarti 40 EI, 64 kali 45 itu kalkulator aja ya. 2880. Kemudian EI-nya itu 2880 dibagi 40. Itu didapatkan 72. Jadi panjang EI ini adalah 72. Kemudian kita bandingkan lagi IH banding NM, itu juga senilai dengan FG berbanding KL. Kita masukkan ini IH-nya 64, NM-nya 40, FG ditanyakan, KL-nya 30. Bisa pakai silang lagi, tapi saya tidak akan pakai kali silang lagi, tapi kita perkecil yang ini. 64 per 40 itu kita bagi 8, berarti yang bisa dibagi itu FPB dari 64 dan 40 itu 8. 64 bagi 8 itu 8, 40 bagi 8 itu 5. Berarti di sini 8 banding 5, IH banding NM itu. Nah ini 5 NM jadi KL itu 5, jadi 30 itu dikalikan 6. Jadi cara lainnya itu berarti kita lihat 5 jadi 30 ini dikalikan 6, 5 kali 6, 30. Berarti karena yang bawah dikalikan 6, maka yang atas juga kali 6. Berarti mencari panjang FG itu 8 kali 6 lang. 8 kali 6 itu adalah 48. Ini cara lainnya. Ini cara cepatnya sebetulnya. Jadi tidak perlu lagi angka yang besar. Kalau ini gimana Pak yang atas tadi? Ya ini juga kan 8 banding 5. Karena 5 itu jadi 45 itu berarti 5 kali 9. Berarti di sini 8 itu jadi kali 9, yaitu 72.
Bisa jadi cara itu. Kita lihat cara yang kayaknya lagi, berarti ini IH banding NM itu berarti 64 banding 40 itu 8 banding 5. Sekarang IH berbanding LM 80 banding LM 8 menjadi 80 itu kali 10. Berarti ini 5 kali 10 50 NM-nya gitu. Itu cara cepatnya aja. Kemudian soal nomor 12, sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 60 cm kali 50 cm sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar. Jadi bagian kiri 6 cm, bagian kanan 6 cm, atas 6 cm, bawah belum tahu ini berapa. Foto dan karton tersebut sebangun. Kalau sebangun berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut adalah, berarti kita bandingkan panjang karton berbanding panjang foto, ini yang bersesuaian itu panjang berbanding panjang, lebar karton berbanding lebar foto. Lebar berbanding lebar itu yang namanya bersesuaian. Kita masukkan panjang karton berarti 60 berbanding panjang foto 48. Dari mana 48 ini? Dari 60, ini kan kiri udah 6 cm, kanan 6 cm, berarti yang 60 ini dikurangi 12. 6 tambah 6, berarti 60 kurangi 12 itu 48, itu adalah panjang foto ya, karena ada jarak tadi, kiri 6, kanan 6, berarti 60 dikurangi 12, 48. Lebar karton itu 50 cm ini, lebar fotonya belum tahu, kita kalikan silang aja ini, bisa juga ini diperkecil seperti tadi juga, boleh bisa, tapi lama lagi ya, kita kalikan silang aja, 60 kali X, 60 X, 48 kali 50 itu berapa? 48 kali 50 itu 2400. Sekarang 2400 bagi 60 itu dapat 40 cm. Berarti lebar fotonya ini 40 cm. Jadi jarak lebar karton di bawah foto berarti lebar karton 50 cm dikurangi lebar fotonya itu 40 cm. Jarak yang atas 6 cm. Berarti 40 tambah 6. 46 berarti 50 dikurangi 46 4 cm. Ini adalah jarak bagian bawah karton yang tidak tertutup oleh foto, itu adalah 4 cm. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.